Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita minta kepada Bapak Aleams Barat PhD untuk memaparkan materi yang akan diberikan kepada kita pada hari ini. Kepada Bapak, untuk waktu disilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada STKIP PGRI yang sudah mengundang saya untuk berbicara hari ini. Ini merupakan topik yang sangat menarik, yang cukup dekat di hati saya karena pada beberapa bulan terakhir ini saya cukup intensif melakukan apa yang ingin saya share pada hari ini. Jadi ini apa yang saya sampaikan hari ini bukan sebagai saya tidak mengatakan saya sebagai expert, tapi ini adalah apa yang saya pelajari selama saya membuat berbagai konten matematika dengan menggunakan teknologi ya. Oke, jadi kita akan melihat bagaimana kaitan antara teknologi dan pembelajaran matematika. Kemudian kita bisa melihat peluang dan tantangan apa saja yang yang bisa kita lakukan atau tantangan apa saja yang kita miliki. Ya. Oke, sebentar. Ini nggak berubah ya ininya, slide-nya ya. Sebentar. Oke. Apakah sudah berubah? Halo? Pak, Ya. slide-nya dari Bapak atau dari kami, Pak? Dari saya aja. Dari Bapak ya? Oke, dari Bapak saja. Oke, sip Pak, sudah muncul. Apakah sudah melihat slide saya dengan dengan video saya? Video Bapak sudah. Oke, jadi yang ya sebagaimana halnya kita ketahui ya, teknologi sudah merasuki berbagai macam aspek kehidupan kita ya. Mungkin beberapa tahun ke belakang kita nggak pernah terpikir bahwa kita bisa dengan mudah berbelanja sebagaimana mudahnya kita berbelanja saat ini dengan berbagai macam online shop. Ada Tokopedia, ada Bukalapak. Kemudian juga mungkin kita berpengalaman bagaimana cukup rumitnya kalau kita ingin memesan tiket untuk melakukan perjalanan. Tapi sekarang dengan sangat mudah kita lakukan. Ya. Nah, meskipun untuk proses pembelajaran efeknya belum sebesar aspek-aspek kehidupan yang lain yang sudah diubah oleh teknologi, tapi kita sudah mulai merasakannya di masa pandemi ini, di mana kita dituntut untuk bisa menyampaikan berbagai macam konten pembelajaran kita secara online, baik itu secara sinkron maupun secara asinkron. Ya, jadi kita akan melihat lebih banyak lagi penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran ini, dan kita perlu mengantisipasi dari sekarang kalau kita tidak ingin tertinggal. Ya. Oke, nah untuk bisa menempatkan teknologi di dalam tempatnya yang pas, kita perlu mengetahui dulu apa sih sebetulnya matematik. Ya. Nah, definisi matematik ini sebetulnya cukup rumit dan kita nggak bisa mengkotakannya dalam suatu definisi yang sederhana. Beberapa matematikawan mencoba untuk menjelaskan dengan membuat berbagai buku, misalkan What is Mathematics, karangan Kuran atau karangan Ruben Hirsch, ya. Tapi alih-alih mendefinisikan secara kaku, secara tepat apa itu matematika, yang bisa mereka sampaikan adalah beberapa faset dari matematika, beberapa wajah dari matematika. Jadi memang matematika itu nggak bisa kita kotakkan dalam satu kotak saja. Ada berbagai wajah di dalam matematika. Nah, untuk bisa menempatkan teknologi pada tempatnya yang tepat,
kita harus memahami beberapa wajah matematika ini, atau paling tidak kita harus mengetahui wajah yang mana saja dalam matematika ini yang perlu kita ajarkan. Ya, misalkan ketika kita kuliah. Ya. Nah, salah seorang matematikawan, yakni Ziegler, mengatakan bahwa ada 3 aspek paling tidak. Ya. Yang pertama adalah aspek matematika sebagai kumpulan perkakas yang diperlukan dalam kehidupan modern. Ya, misalkan pengetahuan kita untuk melakukan proses aritmetika sederhana, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan sebagainya. Kemudian beberapa hal-hal yang lain, misalkan beberapa algoritma untuk menyederhanakan berbagai macam permasalahan. Ya. Nah, itu mungkin kemampuan-kemampuan yang mampu membawa peradaban kita dari abad 19 sampai kita sekarang ini. Kemampuan perhitungan seperti itu. Nah, akan tapi saya ingin menekankan bahwa untuk masa depan, meskipun hal tersebut masih penting, kemampuan aritmetika dan lain sebagainya, akan tetapi hal tersebut akan berkurang kepentingannya. Maksudnya berkurang itu adalah kita sebagai manusia akan lebih banyak menyerahkan proses komputasi tersebut kepada mesin. Oleh karenanya kita perlu mencari porsi yang sesuai. Apa sih yang nanti diharapkan dilakukan oleh manusia di masa depan? Ya, jadi karena tadi semacam menghitung integral lah, katakanlah menghitung limit, meskipun sekarang masih diajarkan, akan tapi itu semua akan diambil alih oleh mesin. Nah, itu akan sangat berdampak sekali terhadap bagaimana kita mengajarkan matematika. Apakah misalkan kita tetap mengajarkan prosedural seperti itu, ataukah kita sudah mulai memperkenalkan mesin sebagai alat bantu, itu terbuka sebagai hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Nah, saya ingin mengajak bahwa kemampuan matematika yang akan sangat diperlukan pada masa depan adalah kemampuan membaca data, kemampuan menyajikan informasi dalam data, kemudian kemampuan untuk berpikir, memecahkan masalah secara kreatif, dan menyampaikan gagasan secara runtun dan logis. Ini semua keahlian-keahlian ini meskipun tidak langsung diajarkan, tapi ini selalu dilakukan ketika kita melakukan proses bermatematika. Jadi ini semualah yang nantinya itu yang akan berbekas, yang akan digunakan berulang kali oleh mahasiswa di masa depan. Jadi kalau misalkan acap kali kita sebagai guru atau sebagai dosen ditanyakan apa sih gunanya materi X, materi Y, kita sebetulnya bisa dengan jujur mengatakan bahwa secara umum nanti Anda mungkin nggak akan pernah lagi menyentuh materi X dan materi Y ini. Tapi kemampuan Anda untuk berpikir, kemampuan Anda untuk problem solving, kemampuan Anda untuk menyampaikan gagasan secara runtun, itulah yang akan terus digunakan berulang-ulang. Nah, karena hal ini maka penekanan dalam kita mengajarkan sesuatu harus diubah. Tidak lagi kita menekankan kepada proses-proses yang rutin. Katakanlah misalkan untuk melakukan integral substitusi itu langkahnya begini, gitu ya. Nanti mungkin saya berikan contoh kecil. Ya. Oke, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah aspek matematika sebagai suatu bidang pengetahuan yang punya sejarah yang panjang dan punya peranan yang sangat besar dalam kehidupan modern sampai saat ini. Nah, jadi di dalam hal ini, dalam aspek kedua ini, peran dosen misalkan bisa sebagai menyampaikan suatu cerita atau suatu suatu peristiwa gitu, misalkan bagaimana matematikawan zaman dahulu kala, atau misalkan bagaimana matematika digunakan di kehidupan modern dalam kriptografi, di dalam komputer, di dalam penerapan dalam fisika mungkin di abad 19 dan abad 20 dan lain sebagainya. Ya. Jadi
Jadi ini juga perlu disampaikan kepada mahasiswa. Mungkin beberapa aspek ini tidak disampaikan sekaligus dalam satu mata kuliah, tapi kita menyampaikan berbagai aspek ini di dalam kurikulum yang kita desain. Jadi ketika kita bikin kurikulum, kita sudah memikirkan nanti aspek ininya akan dimunculkan di kuliah yang mana, misalkan. Aspek keduanya misalkan nanti ada kuliah tentang sejarah matematika, katakan misalkan, atau tentang aplikasi matematika. Yang jelas semua komponen ini diharapkan ada. Ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah matematika sebagai suatu area riset yang penting, besar, aktif, dan berkembang dengan cepat. Ya. Ya, mungkin di dalam bayangan masyarakat awam, apa sih riset matematika yang dilakukan? Apakah kita melakukan perkalian bilangan yang semakin besar dengan semakin efisien? Itu yang mungkin yang ada di dalam bayangan masyarakat. Matematika itu identik dengan menghitung, padahal sama sekali tidak. Nah, di aspek ketiga ini mungkin ya bagi kita yang tidak terlalu terlibat di dalam penelitian, kita masih bisa tetap menginspirasi mahasiswa tentang apa sih yang dilakukan oleh matematikawan saat ini. Kita bisa misalkan melihat beberapa problem-problem yang sedang dikerjakan oleh matematikawan seperti sekarang ini. Misalkan problem milenial. Ya. Beberapa problem milenial itu yang berhadiah $1 juta kalau ada yang bisa menyelesaikannya. Meskipun memerlukan matematika tingkat tinggi, tapi beberapa di antaranya statement persoalannya itu masih bisa dimengerti. Jadi di dalam matematika untuk melakukan suatu riset itu pertanyaannya mungkin sederhana saja, tapi untuk menjawabnya lah yang memerlukan kemampuan matematika yang tinggi. Jadi ini masih bisa dilakukan, ya, meskipun si bidang matematikanya sendiri memerlukan matematika yang tinggi, akan tetapi untuk mengapresiasi permasalahannya mungkin beberapa problem bisa diapresiasi oleh kita semua, terutama oleh mahasiswa matematika, ya. Oke, jadi ini ketiga aspek ini ya perlu dihadirkan agar nantinya ketika si mahasiswa ini sudah lulus, ya dia memahami matematik secara lebih utuh, ya. Nah, ada hal yang menarik karena ini Bapak Ibu ini kebanyakan nantinya mungkin akan berprofesi sebagai guru, meskipun tadi dikatakan tidak juga, ya, tapi mungkin ada masih secara tradisional dari sekolah pendidikan guru, mungkin masih beberapa di antaranya menjadi guru. Jadi ada matematikawan namanya Felix Klein, dia bilang bahwa ketika seseorang mengajar matematika, dia mengalami 2 diskontinuitas, ya. Pertama kali adalah ketika dia masuk dari SMA ke perguruan tinggi, ya. Ada kejomplangan antara apa yang dia pelajari di SMA dengan apa yang dia pelajari di universitas. Misalkan di universitas dia tiba-tiba belajar tentang analisis real, tentang struktur aljabar yang sangat abstrak, yang nggak kebayang sama sekali bahwa matematika itu akan melakukan hal yang seperti ini. Kebayangnya di SMA itu bahwa matematika itu ya cuma ngitung-ngitung aja, ya. Nah, kemudian kediskontinuan yang kedua adalah jadi ketika si siswa SMA ini masuk ke perguruan tinggi, dia masih kaget gitu dan belum menyesuaikan dengan cukup baik dengan materi-materi yang tingkat lanjut ini. Kemudian dia ternyata udah keburu lulus gitu. Keburu lulus dan dia harus mengajarkan materi yang dia pelajari ketika di universitas kembali lagi ketika dia ke sekolah, ya. Nah, karena tadi ketika belajar di universitasnya dia juga belum stabil, belum comfortable dengan materi-materi tersebut. Jadi ketika kembali ke sekolah, dia mengajarkan matematikanya kembali ketika dia menerima materi itu ketika dia di SMA. Jadi apa yang diajarkan di universitasnya itu nggak bisa diterapkan ketika dia mengajar di sekolah. Jadi dia menerapkan bagaimana dulu gurunya
mengajarkan dia di SMA. Jadi ada dua kediskontinuan tersebut ya. Oleh karenanya agar kediskontinuan itu kita persempit gapnya, kita perlu memahami matematika secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dari World Economic Forum, beberapa skill set yang diperlukan pada tahun 2025 ya. 2025 tinggal sebentar lagi. Jadi ini sebetulnya sudah berlangsung saat ini. Jadi misalkan 5 dari top skill di atas itu matematika bisa menyumbang sangat besar ya untuk meningkatkan kemampuan analitik, kemampuan active learning, kemampuan complex problem solving, critical thinking, dan creativity ya. Jadi ya ketika kita mengajarkan suatu materi matematika, kita selalu di dalam benak kita ingin ingin menekankan aspek-aspek ini ya. Kita tidak hanya mengajarkan suatu prosedur, karena prosedur itu rentan nanti akan diambil alih oleh mesin. Oke, jadi bagaimana dong kalau begitu pembelajaran? Jadi penekanan pembelajarannya yang pertama kita perlu mengurangi kegiatan prosedural. Ya biasanya hal yang standar yang saya alami sendiri ketika sekolah yang dilakukan di kelas adalah misalkan guru memberi contoh, ini begini, kemudian latihan soal. Ya, itu adalah kalau bisa itu masih bisa tetap dilakukan ya. Tapi tentunya kita ingin menambahkan hal yang lain dari sekadar siswa mengikuti prosedur-prosedur yang sudah baku. Jadi kalau patokan saya sih ketika mengajar adalah kalau kita tidak bisa mengajak mahasiswa atau siswa ikut berpikir, kita kurang berhasil untuk melayani siswa tersebut. Ya, jadi misalkan kalau siswanya cuma ngikutin aja prosedur kita tanpa kritis, misalkan ada situasi yang khusus, apakah bisa kita lakukan berbeda kalau dibeginikan seperti apa, misalkan. Nah, kita tidak kurang berhasil untuk melayani siswa. Ya. Oke, kemudian hal yang kedua aja, tekankan pada gagasan dan ide. Jadi yang pentingnya itu adalah gagasannya. Apa sih gagasannya? Ya, itu yang perlu ditekankan. Karena yang mahal di matematik itu adalah idenya. Ya. Oke, kemudian lanjut yang ketiga adalah kita mencoba untuk merangsang daya pikir dan kreativitas. Saya sadari ini akan sangat sulit karena kita harus mengubah culture ya, mengubah kebiasaan kita bagaimana kita mengajarkan matematika dari sekadar kita mengikuti prosedur tertentu kepada misalkan kita membuka kepada siswa apakah ada yang bisa memikirkan cara yang lebih baik dari ini misalkan ya. Kita mencoba selalu merangsang hal seperti itu. Kemudian ya ini juga penting adalah siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan, ya, untuk menyampaikan pemikirannya. Nggak masalah pemikirannya salah, tidak usah ditertawakan, tidak usah dibully, kita terima saja, kita tunjukkan bagaimana apakah ide yang diberikannya itu mungkin ada tetap mempunyai aspek-aspek positif, saya pikir ya. Kita sebagai guru bisa selalu mencari bagian-bagian yang positif meskipun misalkan idenya nggak jalan. Ya. Oke, ini contoh sederhana ya. Misalkan kita punya persoalan semacam ini ya. Nah, tentunya persoalan seperti ini bisa kita selesaikan secara prosedural ya. Kita sudah memberitahu misalkan siswa bagaimana cara proses mengalihkan bilangan sekian digit kali sekian digit. Ada algoritmanya, ada prosedurnya. Itu memang perlu diajarkan, tapi lagi-lagi bahwa ini semua bisa diambil alih sama komputer ya. Jadi ini karena sekarang kita masih menahan-nahan siswa aja untuk tidak boleh mempergunakan komputer atau kalkulator untuk menyelesaikan persoalan matematika. Dan ini juga mungkin nanti efeknya lebih jauh lagi adalah
kita sebagai guru harus memikirkan cara yang lebih baik untuk mengakses kemampuan siswa. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mengalami sendiri, misalkan kita nggak mungkin lagi mengetes siswa misalkan dengan soal-soal semacam ini secara online, di mana misalkan aplikasi software matematika sudah bisa diakses dengan mudah. Ada Wolfram Alpha, dikasih soal integral sesulit apapun, tinggal diketikkan saja, keluar hasilnya. Ya. Jadi si teknologi ini juga memberikan tantangan kepada kita untuk menekankan apa sih yang penting untuk diteskan kepada siswa. Oke, kembali ke soal ini. Jadi ini secara prosedural sudah diajarkan kepada siswa bagaimana mengalihkan secara biasa. Tapi kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk Untuk katakanlah meng-highlight sifat-sifat distributif atau sifat-sifat aritmetika yang lain. Katakanlah ini bisa dituliskan sebagai 2000-1 dikali 2000 tambah 1. Ya. Sorry, ini ada salah. Ini harusnya kali 2001-nya nggak ada. Ya. Harusnya 2000 kuadrat dikurangi 1 saja. Tadi saya tidak sempat mendelete-nya. Ya. Ya, tentunya ini memang kasus khusus yang kita tidak berharap akan bisa direplikasi setiap saat. Tetapi poinnya bukan bahwa siswa ini akan selalu menggunakan trik ini, ya. Akan tetapi siswa selalu mencoba mencari sudut pandang yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Jadi mungkin ya soal ini ya cuma untuk trik ini cuma bisa diselesaikan. Trik ini cuma bisa untuk menyelesaikan persoalan ini dan tidak menyelesaikan soal umum perkalian. Akan tapi yang ingin didorong adalah bukan siswa menghafalkan trik ini, bukan. Tapi yang ingin didorong adalah siswa untuk berpikir secara kreatif, cari cara solusi yang lain dari cara yang standar. Itu yang ingin ditekankan. Ya. Oke, kembali ke pembelajaran daring yang tentunya pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kita ingin melakukan hal ini. Kalau sekarang mungkin kita ya semi terpaksa ya melakukan hal ini karena kita nggak punya pilihan lain, kita harus tinggal di rumah, siswanya juga tinggal di rumah. Untuk bisa tetap menjalankan proses belajar mengajar, kita terpaksa harus menggunakan pembelajaran daring. Nah, beberapa alasan kenapa kita ingin melakukan hal ini. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran daring ini bersifat fleksibel. Ya. Artinya, siswa bisa mengikuti pelajaran daring ini sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Ya, ini khususnya kalau kita menggunakan pembelajaran secara asinkron, di mana kita sudah membuat dulu videonya, kemudian siswanya bisa menonton terlebih dulu. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara yang kedua tentang flip classroom. Ya. Jadi kefleksibelan ini bisa membuat siswa kalau misalkan dia belum mengerti, misalkan bisa pause dulu, kemudian atau bisa kembali lagi yang tidak bisa kita lakukan terhadap guru-guru kita. Misalkan kalau kita sedang di sekolah, kemudian ada guru yang mengajar, kemudian kita nanya, Bu, yang tadi itu gimana ya? Mungkin kita sekali dua kali mungkin gurunya masih sabar, tapi beberapa kali mungkin kita sudah nggak sabar lagi ya untuk melayani siswa yang semacam itu. Oke, kemudian yang kedua adalah dengan kuliah daring ini bisa banyak pilihannya, terutama nanti kalau ya ketika para guru-guru atau banyak sekali orang yang membuat konten-konten. Jadi orang bisa memilih-milih misalkan topik yang sama, siapa yang lebih jelas mengajarkannya. Ya, jadi ini banyak pilihan. Dan sebetulnya sekarang pun sudah terjadi. Kalau kita ingin mempelajari topik tertentu, kita bisa search aja di YouTube begitu, nanti akan keluar gitu. Dan kita bisa memilih-milih penyampaian yang semacam apa yang sesuai dengan cara kita belajar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cost efektif, bahwa materi yang sama bisa dipakai berulang-ulang. Nah, ini adalah peluang dan juga sebetulnya ancaman buat para guru ya. Jadi kalau misalkan
materi itu bisa dipakai berulang-ulang, mungkin nanti ya kita berpikir bahwa ya kita undang aja para guru-guru yang yang paling mumpuni, kemudian kita membuat video dari mereka mengajar, kemudian udah begitu saja. Yang lainnya di guru-guru yang lainnya jadinya nggak perlu melakukan proses pengajaran lagi ya. Nah itu karena hal ini kita perlu ya yang pertama kita perlu meningkatkan kualitas kita agar nantinya kita tetap relevan ya ketika ini terjadi, bahwa kita bukan salah satu di antara guru yang dirumahkan misalkan karena tidak berguna lagi, tapi kita merupakan salah satu guru yang mengerti teknologi dan mampu membuat konten matematika secara baik sehingga dipergunakan oleh banyak orang. Ya, ini adalah beberapa peluang dan tantangan. Oke, nah berikutnya adalah masalahnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikannya secara efektif, ya. Nah, ini ada suatu saran dari Kohler dan Misra tentang TPEC framework. Bagaimana bahwa untuk membuat suatu konten dengan menggunakan teknologi itu merupakan perpaduan dari pengetahuan 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan tentang tentang teknologi, kemudian tentang pedagogi, ya, kemudian tentang CK, tentang content knowledge. Jadi seberapa besar kita menguasai teknologi, seberapa besar kita menguasai pedagoginya, dan seberapa besar penguasaan kita tentang materi, itulah nantinya yang akan menentukan seberapa baik pembuatan konten yang kita lakukan. Nah, kemungkinan yang kita perlu segera catch up, segera mempelajari sebanyak mungkin adalah aspek teknologi dari cara pembuatan konten ini, dan juga mungkin secara pedagogi ya. Untuk konten knowledge mungkin secara umum masih sama, pengetahuan kita tentang materi itu kurang lebih masih sama, tapi pedagogi ada sedikit perbedaan antara pedagogi menyampaikan secara langsung, secara live, dengan pedagogi kalau kita ingin menyampaikan secara online, baik secara sinkron maupun secara asinkron. Itu yang perlu kita pelajari juga. Kita perlu pelajari mungkin jurnal-jurnal terkini yang membahas tentang hal itu. Jadi ini juga TPEC framework ini saya ambil dari salah satu jurnal ya. Nah, berdasarkan TPEC framework ini nanti saya akan mengupas sedikit tentang kemampuan teknologi apa yang kita perlu kuasai, dan juga beberapa best practice pedagogis seperti apa yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan sesi online ya. Oke. Nah, untuk pedagogi ya seperti yang saya katakan tadi, ini berbeda ya. Kalau kita kuliah secara online, kita perlu memperhatikan misalkan aspek engagement dari siswa. Misalkan berapa lama sih panjang video yang ideal yang masih bisa membuat siswa engage. Ya kita sendiri sadar ketika kita menonton katakanlah video-video online, kita seringkali tidak selesai ya, tidak menyelesaikan video yang kita tonton. Kadang-kadang kita melompat-lompat mencari hal yang menarik buat kita. Nah, ini ada risetnya tersendiri, berapa lama misalkan panjang video yang ideal dan lain sebagainya. Oke, nah ini juga yang saya masih perlu belajar, bahwa ketika kita membuat konten online itu tidak serta-merta bahwa kegunaannya adalah untuk menyampaikan suatu pengetahuan ya. Dan selama ini saya masih terjebak dalam hal itu. Jadi ketika saya mengajarkan materi matematik, saya hampir selalu berusaha untuk menyajikan materi secara lengkap dalam satu video. Padahal sebetulnya tidak mesti seperti itu ya, bergantung kepada
tujuannya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat misalkan ada ada film yang akan tayang misalkan 5 bulan lagi, kemudian ada trailernya gitu. Trailernya kan cuma berisi hal-hal yang pendek, tidak berisi semua cerita, tapi mengandung hal-hal yang mungkin nanti akan menarik para pemirsa kemudian ya. Nah, pembuatan konten online juga mungkin ada perlu hal yang semacam itu. Misalkan ketika kita masuk membahas tentang materi integral misalkan, ya ada semacam trailernya dulu gitu bahwa integral ini nanti bisa digunakan untuk menghitung volume lah, menghitung luas, kita bisa memverifikasi bahwa volume bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3 seperti yang diajarkan oleh guru kita dulu dan lain sebagainya. Jadi itu yang sering kali kita terjebak bahwa membuat konten online itu ada tujuannya. Nah, ini si Swart and Hartman membagi menjadi 4 hal. Ada yang ingin membuat para pemirsa itu engage, ya. Ini yang ada poin-poin 1, 2, 3, 4. Satunya adalah outcome-nya apa, kemudian yang kedua adalah learning target-nya apa, yang ketiga adalah assessment-nya seperti apa, yang keempat adalah genre-nya, jenis videonya semacam apa. Ya, misalkan ini kalau kita ini ingin menarik minat seseorang, menarik minat siswa akan suatu materi misalkan, ya ini genre cara menyampaikannya bisa semacam iklan atau semacam trailer atau semacam narasi seperti itu ya. Kemudian kalau kita ingin ingin mengatakan sesuatu, ingin menyampaikan informasi, nanti genrenya ada komentari, kemudian pemaparan, ekspositori, kemudian ada analogi ya. Jadi ini bisa membantu kita untuk mengkaitkan antara apa sih learning outcome yang ingin kita capai dengan bagaimana video itu kita buat. Ini saya juga masih perlu banyak belajar tentang ini. Nanti bisa didiskusikan mungkin di STKIP ini lebih lebih kental aspek pendidikannya. Hal ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Tapi poin yang pentingnya adalah membuat video itu tidak melulu hanya untuk menyampaikan materi ya atau memaparkan. Kita bisa aja cuma ingin menarik aja pertama-tama gitu. Misalkan videonya dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Video yang pertama ya hanya ingin menarik minat saja. Yang keduanya misalkan pengenalan aja. Yang ketiganya baru menyampaikan intinya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, nah berikutnya tentang teknologi, ada 3 aspek ya penggunaan teknologi ini, yakni ketika kita membuat konten, kemudian ketika kita memanage suatu kelas ini di learning management system, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengukur hasil pembelajaran, yakni assessment ya. Nah ini karena hal ini sangat luas ya, saya akan hanya membahas tentang content creation saja. Untuk learning management system dan assessment ini akan menarik juga untuk dibicarakan. Misalkan bagaimana kita mengumpulkan pekerjaan siswa, kemudian untuk assessment seperti tadi, bagaimana cara kita membuat soal, bagaimana caranya agar siswa nggak saling mencontek gitu. Misalkan apakah perlu di randomize soalnya sejenis, tapi kemudian ketika siswa membuka ada sedikit perbedaan. Ya, itu sangat-sangat menarik. Tapi kita akan lebih fokuskan kepada content creation. Ya, bagaimana materi dibuat dan disampaikan. Nah, untuk konten asinkron itu artinya bahwa si siswa atau mahasiswa ketika mempelajari materinya, dia tidak secara bersama-sama dengan si gurunya ya. Jadi gurunya membuat video tersendiri, kemudian siswa bisa menonton di waktunya masing-masing ya. Oke. Nah, ini ada 2 hal paling tidak, yakni pertama teknologi untuk membuat konten dan teknologi untuk menjelaskan konten. Teknologi untuk membuat konten, misalkan kita perlu tahu tentang kamera, mikrofon, lighting, screen recorder,
video editing software, kemudian green screen, kemudian digital pen, teknologi untuk menjelaskan. Kita banyak sekali sumber di internet dan sumber tersebut bisa kita share. Misalkan ya, di poin yang berikutnya di GeoGebra itu banyak sekali orang yang sudah membuat animasi-animasi tentang pembelajaran matematika ya, dan itu bisa kita manfaatkan. Kita bisa meminjam animasi yang mereka buat. Kita masih bisa memberi apresiasi kepada pembuatnya dengan mengucapkan terima kasih, saya menggunakan animasi Anda gitu, meskipun sebetulnya beberapa animasi yang mereka buat di open kepada siapapun untuk mempergunakannya. Nah, kemudian ada animasi PowerPoint, kemudian LaTeX ya. Nah, kalau kita lihat ini semua, mungkin kita merasa overwhelmed gitu, merasa kewalahan. Waduh, ini banyak sekali yang harus saya pelajari untuk membuat konten ini. Saya harus mulai dari mana? Ya, itu pertanyaan besar mungkin yang membuat kita semua tertahan untuk tidak segera mencoba ya. Oke, mungkin saya ingin melakukan survei kecil sebentar. Oke, mohon diisi sebentar, saya ambil cari linknya dulu. Saya cari linknya, nanti Bapak Ibu bisa mengisinya secara online. Oke, jadi linknya saya akan copy dan disimpan di chat ya. Disilahkan Bapak Ibu klik link berikut ya. Saya ingin melihat berapa banyak yang dosen atau guru atau mahasiswa atau di luar itu semua, kemudian seberapa banyak pengalamannya membuat konten online. Baik Pak, berarti ini diminta kepada semua peserta webinar hari ini untuk mengisi di link yang sudah Bapak bagikan kolom chat ya Pak ya? Ya. Ini bisa dilihat ada beberapa yang sudah menjawab satu orang. Ini nanti akan saya bahas juga tentang bagaimana keinteraktifan ketika kita melakukan sesi sinkron ya. Yang Bapak Ibu juga mengalami sendiri kalau mengikuti rapat-rapat Zoom itu kadang-kadang banyak distraksi sambil melakukan hal yang lain. Jadi mahasiswa perlu di-engage setiap saat ya. Ini bisa kelihatan berapa banyak orang yang menjawab jawaban tertentu ya. Oke. Dijawabnya di link yang saya berikan, bukan di chat ya. Jadi mungkin yang itu itempool.com/bermatematika/live. Nah, ini saya pernah coba, nggak di kelas sih, tapi di YouTube saya. Ini merupakan kegiatan yang menarik buat siswa. Jadi mahasiswa menjawab secara anonim, mereka nggak akan khawatir bahwa mereka menjawab salah, mereka menjawab saja gitu ya. Kemudian nanti di akhir kita bisa reveal jawaban mana yang benar dan bersama-sama dibahas gitu. Pak, ya. Kita kan masuk ke
website yang Bapak kirim ya, link yang Bapak kirim ya Pak? Betul, betul. Ini sudah ada yang menjawab itu banyak. Ada 12, ada 6, Tapi 2, baru 2. satu pertanyaan ya Pak? Iya, baru satu pertanyaan. Nanti sudah pertanyaan beberapa soal, mungkin saya lanjutkan dengan berikutnya. Iya Pak. Mungkin sampai ada yang mencapai berapa? 40 gitu. Dan itu di copy paste ya Pak? Tidak bisa diklik di langsung nge-link ke... Ya, kelihatannya seperti itu. Mungkin bisa minta tolong di copy kemudian ditambahkan HTTP di depannya gitu. Baik, Pak. Tetap sepertinya. Itu sudah dikirim Bapak Ibu. Tapi tetap nggak bisa diklik ya? Oh, masih? Oh ya, bisa diklik. Makasih. Iya. Baik, diminta kepada Bapak, Ibu, dan peserta sekalian untuk mengklik link yang sudah dikirimkan di kolom chat via Zoom. Ya, kepada Bapak Ibu diminta untuk mengklik link yang ada di chat Zoom. Dan di YouTube juga bisa. Sudah ya tim? Oke. Di YouTube juga sudah di-share di kolom komentarnya, jadi boleh dibuka di YouTube juga untuk mengklik link yang sudah di-share oleh narasumber kita Bapak Aleams Bara. Oke, untuk menghemat waktu saya reveal aja. Ini jawabannya paling banyak mahasiswa sebanyak 34, dosen 16. Oh, ada dosen juga, cuma perbedaan spelling ya, apa cara menuliskan. Tapi kebanyakan mahasiswa. Oke, berikutnya ya. Sebentar, saya ini nggak kelihatan. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengisi pertanyaan yang kedua ya, di link yang sudah di-share di Zoom dan YouTube tadi. Oke, sampai 60 aja mungkin saya tutup biar menyingkat waktu. Oke. Jadi kurang lebih. Nah, ini kalau ini dilakukan untuk katakanlah soal tanya jawab gitu, nanti yang hijaunya itu bisa dipilih sebagai jawaban yang benarnya. Tapi karena ini survei nggak ada jawaban yang benar ya. Oke, yang A kebanyakan merekam dengan handphone, kemudian ada yang menggunakan perekam layar, ada yang menggunakan kamera, minoritas belum pernah. Jadi hampir semuanya sudah melakukan. Ini sudah sangat baik ya. Oke, kita kembali lagi ke jadi menarik bahwa sudah hampir semuanya pernah mencoba membuat konten pembelajaran secara online ya. Nah, ini tadi tantangannya bagaimana tadi kita merasa kelabakan, kewalahan melihat berbagai macam hal yang harus kita kuasai ya. Ya, yang paling penting adalah kita harus berani mencoba dan mulai saja dari apa yang paling mudah dan apa yang kita miliki. Dan saya lihat tadi banyak yang menggunakan handphone ya, seperti itulah ya. Jadi dulu saya pertama kali kurang lebih seperti ini ya, melakukannya menggunakan HP kemudian menulis di kertas. Dan saya bisa katakan bahwa ada channel matematika yang menggunakan cara seperti ini, yang subscribernya jauh lebih banyak dari saya. Dia udah 120 ribuan, saya baru
29 ribuan. Ya. Jadi jangan menyangka bahwa teknologi yang sederhana itu selalu inferior. Ya. Asalkan kita bisa menyampaikannya dengan baik, itu cukup dalam banyak situasi. Ya. Jadi kita memang merasa kelabakan karena merasa harus belajar lagi hal yang baru itu. Ya, untuk mengatasinya kita jangan jangan ingin langsung tiba-tiba pengen sangat bagus gitu ya. Kita mulai aja kecil-kecil dari apa yang kita punya, dari apa yang paling mudah terlebih dulu. Nah, ini kalau ingin melakukan hal lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dengan apa yang disebut sebagai OBS, Open Broadcaster Studio. Ini saya di Zoom ini saya menggunakan OBS, ya, dan juga untuk merekam, melakukan screen recorder, saya juga sering menggunakan OBS. Jadi OBS ini mungkin ketika pertama kali melihat juga kurang lebih kita kewalahan karena banyak sekali fiturnya, tapi kurang lebih yang paling inti adalah bahwa dia bisa mengkomposisi berbagai macam input. Dia bisa menerima input video atau foto, kemudian bisa menerima input audio, dan bisa menerima input aplikasi apapun. Ya, kurang lebih persis seperti apa yang kita lakukan di Zoom, kita bisa men-share banyak hal, akan tetapi di OBS itu bisa dikomposisi sehingga kita bisa men-share beberapa hal secara sekaligus, secara bersamaan. Ya. Nah, ini misalkan, ini saya menggunakan OBS, dia bisa menerima 2 input kamera secara simultan. Ya. Ini saya menggunakan 2 kamera, kemudian bisa terlihat bahwa di belakangnya ada green screen, itu diperlukan untuk nantinya background-nya dibuang, sehingga bisa terlihat seperti pada video yang satunya lagi. Jadi ini dia bisa menerima input video beberapa sekaligus. Kalau Anda punya 2 kamera, 3 kamera, bisa menampilkan semuanya secara bersamaan. Kemudian juga bisa menampilkan teks, ya. Jadi si teks bisa ditampilkan, kemudian bisa menampilkan display capture. Display capture itu adalah apapun yang tampak di layar kita bisa ditampilkan di di OBS kita untuk kita rekam. Ini bisa dilakukan secara sekaligus. Nah, ini chroma key ini adalah istilah perfilmannya untuk green screen, ya. Jadi menggunakan layar berwarna hijau dan yang nantinya akan dibuang. Oke, mungkin saya perlu agak cepat. Oke, kemudian ini di PowerPoint juga kita bisa membuat suatu hal lebih interaktif dengan menggunakan animasi-animasi PowerPoint yang sederhana. Saya pikir Bapak dan Ibu sudah melakukannya, dan itu tidak merupakan bukan hal yang baru. Nah, kemudian untuk menggambar grafik-grafik ini kita mungkin akan agak kesulitan ya secara umum. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan GeoGebra. Kemudian juga simbol-simbol matematika, kita bisa menggunakan LaTeX, dan ada semacam plugin yang namanya Iguana Text, di mana kita bisa membuat notasi matematika dengan bagus. Ya. Oke, berikutnya adalah pedoman singkat bagaimana kita membuat materi asinkron. Ya, ada 3 aspek. Pertama, kita perlu roadmap-nya apa ya? Kita perlu memikirkan kita mau menyampaikan apa. Kemudian si roadmap itu kita potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang riset mengenai berapa lama panjang video yang ideal, ya. Ada riset mengatakan bahwa untuk mengengage mahasiswa, panjang video yang ideal itu adalah 6 menit, ya. Meskipun saya belum melakukan hal ini, atau lebih tepatnya saya agak menolak riset ini, karena si riset ini yang 6 menit ini hanya mengukur engagement aja, dalam artian dia hanya mengukur seberapa besar mahasiswa menyelesaikan menonton video. Dia tidak mengukur apakah setelah menonton video itu dia mengerti atau enggak, misalkan. Ini hanya betul-betul mengukur seberapa banyak yang menyelesaikan video. Jadi idealnya kalau ingin siswa menonton habis videonya, idealnya adalah 6 menit. Ya. Nah, kemudian harus ada aspek-aspek interaktif yang yang menarik siswa. Jadi nggak terlalu monoton, harus ada
katakanlah animasi, atau kalau kita punya teks nggak ditampilkan secara sekaligus, karena kalau kita menyampaikan PowerPoint dalam video online itu cenderung penonton akan membaca teks dulu ketimbang mengikuti penjelasan kita. Nah, si panjang video yang 6 menit itu bisa di-extend sedikit lebih lama kalau kita bisa menambahkan aspek-aspek interaktif ini dengan lebih banyak. Ya. Yang keempat, make it personal. Ini agak juga belum saya lakukan. Jadi artinya make it personal itu ya tonjolkan juga aspek pribadi diri Anda, ya membuat humor katakanlah, atau menceritakan sesuatu tentang diri Anda gitu. Itu juga penting. Sehingga penonton itu merasa yang bicara itu manusia, bukan mesin ya. Oke, untuk sesi sinkron sama juga kita perlu merencanakan dengan baik, kemudian perlu menjaga engagement. Salah satunya misalkan tadi dengan melakukan survei atau permainan-permainan. Ada juga aplikasi online yang menarik yang namanya Kahoot gitu, di mana siswa menjawab pertanyaan cepat-cepatan gitu ya, dan harus benar. Nanti yang paling cepat dia nilainya paling tinggi ya. Nah, kemudian ini setelah jaga engagement be visible, artinya ketika melakukan Zoom session kitanya harus kelihatan oleh siswa ya. Jangan hanya ada tulisannya aja yang tampak. Meskipun juga kadang-kadang untuk menghemat bandwidth atau karena jaringannya nggak kuat, kita mematikan video kita. Tapi ini adalah hal yang ideal. Ya. Oke, ini beberapa praktik yang bisa dilakukan untuk menjaga engagement. Pertama adalah kita bisa meminta mahasiswa atau siswa menuliskan pikirannya di chat, atau bisa mengacungkan tangan dengan dengan fitur raise hand dan chat ya. Kemudian juga adakan sesi interaktif seperti tadi, survei, poll, kemudian Kahoot, item pool, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada istilahnya cold atau warm calling. Ya, cold calling itu adanya ya ditunjuk aja. Coba Anda X mengerjakan soal nomor sekian. Ya. Kalau warm calling itu maksudnya sebelum ditunjuk kita kasih pesan dulu bahwa saya akan menunjuk Anda, tolong dipersiapkan, misalkan seperti itu ya. Kemudian bisa juga untuk menjaga keinteraktifan sesi sinkron, dibagi menjadi grup-grup kecil, minta mereka untuk berdiskusi, kemudian nanti setelah sesi diskusi ditutup lagi dan kita minta untuk presentasi. Dan ini bisa dilakukan di Zoom ya. Dan yang terakhir, perlu adanya break ya, kalau misalkan sesinya terlalu panjang, mungkin bisa diminta untuk stretching dulu sebentar, atau kita menampilkan video lucu misalkan 1 menit gitu misalkan ya, itu bisa dilakukan. Oke, nah mengapa kita perlu melakukan pembuatan konten ini ya? Ini masa depan yang kita harus mengantisipasinya, kita harus menerimanya, dan kita harus sebagai guru, sebagai dosen, kita harus mempersiapkan diri untuk kompeten melakukan ini, atau kalau tidak nanti kita akan tersingkir. Yang kedua adalah dengan membuat konten online dengan menggunakan teknologi, kita berkesempatan untuk mengajar dengan lebih baik. Katakanlah misalkan ketika kita katakanlah ketika mengajarkan cara menggambar grafik gitu, atau mengajarkan tentang dimensi 3, kita sangat terbatas sekali kemampuan kita untuk menggambarkannya di papan tulis. Dengan adanya teknologi, kita bisa membuat hal yang tadinya tidak bisa kita lakukan di kelas menjadi mungkin ya, dengan membuat animasi kita bisa memutar-mutar misalkan si kubusnya ketika kita mengajarkan dimensi 3 dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin juga kalau yang tertarik untuk menjadikan ini sebagai bisnis, ini bisa juga dilakukan. Jadi kalau misalkan Anda visible, katakanlah di YouTube, Anda terkenal, banyak yang subscribe, banyak yang tertarik dengan cara Anda mengajar, ya Anda bisa membuat kelas online katakanlah, yang peminatnya mungkin bisa sangat besar. Ya. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ingin mengkontak saya bisa
dihubungi lewat ini di YouTube. Saya punya channel bermatematika.com. Ini yang mungkin yang paling sering saya kunjungi. Twitter agak jarang, apalagi Instagram. Mungkin demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator.